Halo Winux Family, bersama saya Yohanes. Hari ini kita bukan sekedar review rumah, tapi kita grebek salah satu leader di Winmax. Ya, siapa orangnya? Budionoli, luar biasa sekali, mentor, leader, bapak juga di Winmax yang sangat luar biasa. Kita lihat rumah barunya ya. Kita lihat bagaimana dia bangun rumah ini, ceritanya bagaimana, kenapa harus di sini. Kita nanti akan bahas langsung dengan orangnya. Ayo, kita bel dulu rumahnya biar orangnya keluar ya. Ayo. Oi. Misi Pak, rumahnya Pak Budi ya. Wah, apa yo? Masuk. Semangat Cak. Aku dari depan tadi lihat. Ini bener banget aku Budi lagi. Masuk. Kaget aku sumpah. Masuk. Semarin nih yo. Ayo masuk Biasa bro. Iki sing bangun 1,5 tahun iku ya. 2 tahun nih. Enggak lah, setahun tak sampai lah, setahun 3 bulan lah. Setahun 3 bulan. Tapi yo puas yo. Ya aku paling suka pintu ini sih bro. Pintu ini memang sengaja tak buat pakai laser di laser cutting. Jadi supaya ketok. Ya aslinya desain awalnya nggak kayak gini. Cuman aku minta spesial dibikin seperti ini. Piro suwi gitu. Hah? Piro suwi ku. Si ono tuh masuk iki bro. Piro suwi ku. Iki lah, ini setahun 3 bulan kurang lebih. Untuk pesen pintu itu? Enggak toh? Pintu itu. Pintu itu? Heeh. Waduh. Sik, dilut yo. Iya. Dilut yo. Ya ini pintu ini pakai kayu merbau sih, bro. Merbau. Pakai kayu merbau karena kita kan di agen properti kita tahu bahwa banyak rumah-rumah itu nek pintu depan sebaiknya pakai kayu yang bener-bener bagus kualitasnya. Wah. Karena kalau nggak bagus nanti masalahnya banyak. Merbau ini tapi harus kayu supaya ada unsur alaminya. Anti rayap berarti ya? Rayap lebih nggak mau. Lebih nggak mau. Soalnya mahal ya. Ayo masuk bro. Ayo masuk. Ngomong di dalamnya dingin. Ini pas panas-panas sih. Waduh. Lu dateng nggak ngomong-ngomong ya kan? Kan surprise, grebek rumah hari ini. Duduk sih. Duduk dulu. Kita ngomong bahasa Jawa Surabaya apa ya? Duduk dulu. Fotoannya enak ini. Belum lihat kamu? Fotoannya enak dari depan sing rasa. Oh. Ya. Soalnya sudah sering tak klip no juga sih. Bener. Aduh. Dateng nggak ngomong-ngomong ya kan? Katanya tadi pagi nggak jadi dateng. Ini grebekan bro. Itu. Jadi grebekan ya mendadak. Mau viewing ya bro? Kalau diomong lo gak grebekan, ketahuan. Iya. Ini mau viewing ini jam 4. Waduh. Jauh suwe bro. Suka patung-patung gini. Enggak, ini memang aku kan suka beli patung sio-sio. Oh gitu. Sio babi, sio kuda, sio kelinci. Tapi ada banyak sih tak kasih orang sih. Gitu. Banyak sih tak kasih orang, dan terus sisa cuma 2 patung ini tok. Akhirnya sih tak simpen. Kalau ada patung emas aku mau. Oh, mungkin. Nek emas gak taruh sini bro. Iya, jadi aku suka memang hewan-hewan sih melambangkan apa? Keberuntungan. Babi kan melambangkan keberuntungan. Hoki. Oh iya. Kuda kan kerja keras. Itu. Sama sione anakku kan juga kuda. Go. Aku seneng ambil ruang rumah kamu pasang di Instagram. Cuma ngomong tok lampunya mati. Oke Google, nyalakan AC kamar master. Oke Google, nyalakan lampu ruang keluarga. Oke Google, nyalakan TV Sony. Oh, nanti ikut di dalam. Dalam ya? Nanti ya? Itu nginstal sendiri sih bro. Jadi nginstal sendiri dari saat bangun. Tapi nggak semua lampu, hanya beberapa lampu. Jadi pas bangun itu sudah kepikiran rumahku harus kayak gini. Iya. Konsultannya mahal pasti ya? Kok sebenarnya alatnya murah sih bro. Cuman modalnya kalau mau smart home itu mengendalikan elektrik, lampu, TV, AC,
itu kamu cuma butuh uang nggak sampai 1 juta. Nggak sampai 1 juta rupiah. Tapi ketok mahal. Tapi ketok mahal. Murah sebenarnya. Karena kepingin nyoba-nyoba aja sih. Kepingin nyoba-nyoba, ya kan sekarang modelnya rata-rata orang sematum-sematungan semua, ya kan. Kata ya, orang bangun rumah itu, akhirnya loro nih. Oh, katanya sih gitu kan. Karena setahun lebih ini kayak apa ceritanya? Untung sih karena pakai kontraktor yang kita kenal juga dan kita percaya. Jadi nggak ada curiga-curigaan. Biasanya kan orang sakit hati itu karena barangnya dikurang-kurangi speknya waktu bangun, terus waktu awal bagus tapi di tengah-tengah nanti putus hubungan, ya kan, tengkar, terus kemudian bahkan isa-isa saling menuntut. Ya, tapi karena kita di awal sudah milih yang kita kenal dan aku sudah percaya sama dia, jadi ya nggak ada sih itu di sana. Jadi buat family-nya Winmax ini kalau mau bangun rumah harus kenal baik dengan kontraktornya ya. Iya. Jadi kita pun merasa aman ya waktu bangun. Maskermu lepasannya enggak apa-apa kan sudah tes di kantor tadi. Oh. Enggak kan grebekan. Saya juga mendadak sini. Jadi gitu. Wah, keren ya. Boleh tanya budget gak aku bangun rumah ini? Waduh. Dari tanah. Enggak banyak kok, Bro. Enggak banyak kok. Wah, ini enggak banyak. Jadi kurang lebih bangun ini kita sudah bandingkan juga dengan pembanding, ya kan, dan kontraktor ini harganya juga kompetitif lah. Itu habisnya kurang lebih sekitar 6 sampai 6,5 juta per meter. Per meternya. Karena aku pakai pancang ya, Bro. Pancang lalu besinya pakai yang tebel-tebel. Terus semua materialnya kita pilih yang kayak keramiknya ini kan pakai granitel yang 1,2 kali 1,2 meter. Terus aku juga ada upgrade beberapa kayak spek pintu, spek kusen, ya itu aku upgrade semua. Lalu besi-besinya juga aku pakai yang gede-gede. Itu karena kan rumah ditinggali sendiri, Bro. Lalu biasanya kan orang pakai slope biasa kan, Strauss. Kalau aku pakai pancang. Nah, pancangnya juga titiknya aku banyakin. Jadi supaya tahan gempa lah. Itu nggak goyang. Karena Surabaya Timur kan sebenarnya tanah, kalau Surabaya Timur dan Barat itu kan tanahnya gerak, Bro. Oh gitu. Iya, Barat kan bukit, tanahnya masif clay rata-rata. Kalau Timur kan karena dia daerah pinggir, tanahnya juga gerak. Nah, jadi yang kalau tanah paling bagus di pusat kota sebenarnya kan. Lebih kuat jadi ya. Ini aku pakai pancang, walaupun banyak tetangga-tetangga di sini nggak pakai pancang, gitu. Nggak, tapi aku pakai pancang. Jadi tampil beda. Titiknya juga tak banyakin. Tampil beda ya. Tampil beda. Kayak nomor rumahnya ya, Bos. Itu kebetulan kan lu yang ngasih ide kan. Dia ngasih ide. Lu ngomong berapa kita ngomongnya B5 kan kamu yang bilang B05 Bos. Oh iya. Harus B05. Wah, oke. Iya. Jadi orang sudah lihat depan rumahnya pun sudah lihat, wah iki Bos. Iya. Wah, oke. Ya kayak kita waktu beli nggak mikir sih nomornya, tapi kok bagus ya. Kok pas ya. Jadi terjodoh. Jadi Bos. Amin. Ayo. Ya? Ayo. Waduh, ini interiornya masuk. Interiornya mahal ya masih ya? Interiornya sih nggak mahal sih, Bro. Ini separuh harga sih sebenarnya. Tapi kayak wapi. Dibandingkan dengan beberapa karena kenal juga. Kenal juga, ini belakangnya gudang. Ini gudang. Karena ukurannya kita nggak terlalu besar, jadi kita manfaatin semua ruangan sih, Bro. Oh, keren. Lalu gudang ini aku hindari simpan pakai kardus-kardus, jadi supaya nggak ada rayap ya. Jadi lebih main ke kayak kontainer-kontainer box itu ya? Kontainer box semua. Nah, terus masuk, ya ini rak-rak sepatu ya. Oh, rak sepatu ini rak sepatu, masih kosong sih, belum ditatai semua. Itu. Nah, ini rak sepatu, ini juga rak sepatu. Ada yang aneh ku. Iya. Dari depan itu modern minimalis, betul ya? Nah, masuk dalam kayak American. Ini kayu-kayu gitu. Itu aku sih ngomong. Cuman aku seneng sih, karena kalau tampak depan, aku suka minimalis modern. Tapi kalau di dalam, minimalis modern tuh bosen. Modelnya itu gitu-gitu tok, dan pertama bagus, tapi lama-lama itu bosen. Kalau minimalis modern ya. Nah, terus bahannya juga pakai HPL-HPL-an kan. Kita kan maunya pakai yang duko. Betul. Nah, terus memang mataku ini selera yang American.
Oh. Dan karena kita kepingin serba putih, supaya ruangannya juga tampak lebih luas. Oh, Nah, cat ini- putih itu juga pengaruh ya? Karena ada rumah-rumah yang ukuran segini, warnanya macam-macam, hitam, coklat, warna-warna gelap, itu akan membuat ruangannya jadi kecil. Oh, Nah, pengetahuan baru ini. Duduk, Thank di you. sini. Ayo. Waduh. Nah, ini tempat makan, kita makan di sini, kursinya harusnya 6, tapi karena kita cuma berempat, jadi yang satu kita taruh di atas. Oke. Ruang makan, Duduk. ruang makan, ruang keluarga jadi satu ya. Iya, ruang makan, ruang keluarga jadi satu. Terus kita pinginnya sih di sini yang paling luas. Nah, jadi space-nya dari untuk ruang keluarga itu sendiri, kita kan lihat space-nya ini kan besar. Betul. Jadi orang sih bisa duduk-duduk di sana. Benar, Nah, kita maunya space yang paling gede. Nah, untuk ngatur space ini, bro, itu harus ngotak-ngatik tangga. Oh, ada Tangga. hubungan nih. Tangga ini kan banyak model. Ada yang bentuknya U, ada bentuknya ngel, ada yang bentuknya Langsung. Ya kayak gini ya kan, nggak langsung U beneran ya kan. Iya. Nah, jadi harus bisa ngotak-ngatik supaya bisa dapat ukuran yang gede di sininya. Itu. Semangar ya. Iya. Waduh, seneng aku. Terus Bu. Kamu terakhir datang kan saat bangun ya? Pas finishing 90%. 90%. Keramik Iya. belum pasang kan? Belum Belum pasang. Keramik Wah, belum lama ini. pasang, even belum mengecat juga kan? Baru ngaji kalau Baru nggak salah. ngaji, baru ngaji. Kamu datang waktu saya ngaji. Gak nyangka hasilnya kayak gini ya. Padahal waktu awal kita juga rodok pesimis loh. Iya, oh kita Apalagi kalau masih hitam gitu warnanya, si abu-abu itu, aduh, ini api gak ya? Tapi ternyata tak khawatirnya gelap dan segala macam ya kan. Nah, aku kan suka rumah terang kan. Benar. Nah, khawatirnya kan gelap, Iya. tapi ternyata akhirnya untungnya kok ya jadinya terang. Nah, ini yang membantu bro. Ini void ini membantu banget. void ini ya. Nah, jadi ini memang aku minta karena aku suka rumah ada void ya. Jadi foyer ya kita ngomongnya ya. Jadi dari lantai 2 pun bisa komunikasi sama orang di lantai 1. Jadi masih ketokan. Coba panggil anaknya. Hanson. Langsung keluar. Masih sekolah deh. Masih sekolah, ya. Nah, terus ini membantu juga kaca di atas itu supaya cahaya itu masuk. Jadi kacanya tak buat gede. Betul. Nah, jadi untuk membantu yang di sini. Karena halamanku nggak gede, bro. Soalnya temboknya juga tinggi ya. Temboknya juga, ya memang temboknya tinggi, bro. Yang belakang. Iya, temboknya tinggi. Oh ya, sing tembok belakang ya. Biasanya kan Iya. temboknya cuma setengah apa? Kalau tak pendekin kelihatan rumahnya tetangga. Karena belakang kan 2 lantai juga. Oh, oke. Itu. Heeh. Nah jadi gede itu. Dengan budgetmu ini ya, kan lumayan ya. Kenapa nggak ambil di Citraland Graha Family Pakuan Indah kan? Barat kan tempat singgahnya orang timur. Itu lagi. Itu sini. Barat kan tempat singgahnya orang timur. Kenapa kok harus di timur gitu loh? Kan budgetnya tinggi tuh rumah ini. Ya cukup lah buat beli rumah di Barat. Ada Citraland, Pakuan Indah, Graha Family. Kenapa kok harus di timur? Kenapa? Sebenarnya di barat udah punya rumah sih bro. Ada 3. Di Wah. barat ada properti ada 3. Ya apartemen juga ada lagi. Cuman dulu cita-citanya itu tinggal di Citraland. Lalu berubah ke Pakuan Indah. Geser. Oke, lalu akhirnya nggak jadi. Jadi rumahnya akhirnya disewakan. Akhirnya disewakan, terus karena kita sudah lama tinggal di daerah selatan, lalu sekolah anak di Surabaya Timur dan biaya hidup di Surabaya Timur ini jadi menurutku lebih murah. Sekolah lebih murah, makan lebih murah, kemana-mana ya karena daerah lebih lama kan ya. Iya. Nah, terus kita juga lihat ada prospek investasinya OR juga meningkat. Lalu aku mikir karena nomor 1 sih aku lebih kedepankan dekat sekolah anak-anak sih, supaya mereka itu tidak capek. Betul. Nah, kalau saking kan ini pandemi, kalau nggak pandemi kan kalau jauh kan kasihan. Betul. Nah, terus sekolah sudah lama di timur, mulai dari TK, playgroup sampai SD sekarang. Jadi ya ini kan sekolah cuma tinggal jalan kaki doang. Teorinya begitu, teorinya. Iya, itu. Jadi memang nyari yang mendekati sekolah dan rumus yang penting sih juga dekat sekolah, dekat fasilitas dan dekat pasar. Nah, lagian ini kan dekat ke Mer. Betul. Cuman 500 meter dari Mer itu sudah sampai. Dan di Mer apapun ada. Enak ya.
Itu. Barat juga enak. Makanya Barat aku simpan sebagai investasi. Siapa tahu anak-anak nggak mau tinggal di sini, maunya di Barat. Itu. Mumpung ya keceplosan ya ngomong rumahnya akeh ya. Bukan rumahnya banyak bro, cuman punya di Barat, tapi nggak ditinggali. Gitu. Kan rumahnya akeh berarti, jadi kan harus dikorek lagi nih. Aku sekarang jadi grebek harta dan aset ini. Waduh jangan, ojo bro. Gimana caranya iso? Kita ngomong orang kaya itu banyak, apalagi kita tahu kita sebagai agen properti itu kan lihat pandemi gini aja properti tetap laku bro. Gila harga-harga. Ya? Oh iya tetap gila lah, ngeri lah. Maksudnya kita sendiri juga bingung. Nih orang Surabaya ini kaya banget ya. Betul. Katanya kondisi ekonomi lagi gak bagus, tapi ya buktinya ya tanah-tanah golf view, tanah-tanah komersial itu laku semua. Rumah-rumah bagus laku semua. Nah kalau ditanya tadi bro tanya gimana caranya ya ini nabung bro, kerja keras ya kan kita sebagai agen properti kita betul-betul harus bisa atur uang dengan baik. Jadi money management harus atur dengan baik. Lalu kamu simpan uangnya di mana supaya uang itu nggak kalah sama inflasi. Nah ini kan hasil nabung juga bro kerja. Ini kalau nggak salah 3 tahunan lah aku kumpulin uang itu 3 tahunan ini. Untuk rumahnya ini aku beli tanahnya KPR, tanahnya aku KPR, cuman sedikit sih KPR-nya, cuman berapa ya? Dari harga total itu KPR-nya cuma ngambil 20%-an, 20%. Ya, jadi waktu itu beli tanahnya asumsi 2M, maka ambil KPR-nya cuma 400-an, cuma 20%-an. Aku ambil karena aku suka memang anggap nabung ya. Anggap nabung. Jadi walaupun bisa nge-cashin tapi aku merasa bahwa ada kewajiban nabung, ada KPR-nya itu. Betul. Ada tanggungan. Ada kewajiban nabung di sana. Nah, kalau enggak uangnya nanti kemana-mana nanti jadi jalan-jalan dan segala macam kan. Terus bangunnya kan juga kita sudah planning, uangnya kita udah siapin, lalu kita sendirikan di rekening berbeda, sehingga nggak diotek-otek. Nah, jadi kalau orang biasanya bangun rumah itu bilangnya akan ada payung suatu ketika nanti, kalau aku enggak, aku sudah siapkan di depan. Jadi nggak mau sampai macet di tengah-tengah ya kan. Jadi di depan sudah tak siapin. Itu. Jadi aman ya. Bahkan uangnya udah tak kasih kontraktornya dulu bro di depan. Saking percayanya, tak kasih dulu di depan. Saking sangar. Iya, ini tak kasih dulu, dan pegangan di situ. Tinggal potong-potongan aja. Jadi lebih nyaman ya, lebih rasa aman karena teman sendiri mungkin ya. Iya. Ya bukan karena cuma temen sih bro, ya ada hal-hal lain lah sehingga aku merasa bahwa safe lah itu di sana. Keren ya. Isa ngajari cara nabungnya nggak, aku pingin. Gini sih sebenarnya daripada kita mikir untuk pemasukan pengeluaran. Ya. Kalau disuruh milih menghemat atau memperbesar pemasukan, aku lebih memilih memperbesar pemasukan, bukan menghemat. Menghemat pengeluaran maksudnya ya. Karena menghemat pengeluaran itu pasti sakit bro. Ya kalau memperbesar pemasukan itu sakit, tapi sakitnya nikmat. Kamu kerja lebih keras, kerja lebih ngoyo, capek, tapi nikmat karena ada hasilnya. Tapi kalau menghemat pengeluaran sakit juga, sama-sama sakit. Tapi sakitnya itu udah enak. Gak besar-besar. Menderita. Jadi aku lebih memilih memperbesar pemasukan. Nah, ide-ide dan tenaga itu akan keluar jika kamu ada dorongan. Nah, itu kenapa sebabnya saat-saat kondisi pandemi seperti ini pun pemasukan penjualan malah jauh lebih bagus dibandingkan saat-saat sebelum pandemi. Karena kita nggak memikir menghemat pengeluaran, kita memikirkan gimana cara memperbesar pemasukan. Harus mikirnya ke sana terus, gimana caranya, dengan cara yang normal ya, dengan cara yang benar. Bisnis kita di agen properti ya, gimana caranya kita tetap ngejoskan ini terus. Nah itu sih bro. Jadi kalau bicara pemasukan sudah tambah besar, mikir nabung itu gampang. Betul. Itu mikir nabung itu gampang. Alokasinya lebih gampang. Nah mau ditaruh kemana ini di sana? Betul. Nah jadi ya itu kita mikirnya ke situ. Nah waktu itu aku kebetulan muterkannya dibeli properti lalu tak jual. Ada properti murah beli terus tak jual. Jadi uangnya berkembang. Berkembang karena kebetulan bisnisnya usahanya kita di Winmax ini kan bukan muterin uang,
Ya. tapi muterin tenaga. Betul. Keluar tenaga jadi uang. Betul. Kalau muterin uang kan keluar uang jadi uang tambah banyak. Betul. Nah, tapi kan bisa nyantol. Ya. Nah, kalau di Winmax ini kan kebetulan kita muterin tenaga jadi uang. Jadi uangnya bisa, waktu ada uang nggak mengaruh di sini, kita taruh di tempat lain. Nah, diputerin. Nah, yang paling gampang apa ya? Jual beli properti yang murah dibeli terus dijual. Anda tahu juga yang apartemen kan? Iya. Itu kan. Untungnya 300%. Untungnya 3 kali lipat kan? Betul. Nah, kan tahu bisa beli tanpa lihat gitu kan? Iya. Jadi beli dulu baru dilihat. Suara. Nah, itu sering sih kalau beli apartemen, kalau beli nggak lihat itu sering sih. Itu style ya. Karena tahu sudah ngerti. Dan aku tahu bahwa harus cepet sih. Beli tanah rumah ini juga cuma 3 hari. 3 hari langsung 3 hari langsung beli. Aku kalau beli properti kalau suka langsung tak beli cepet. langsung tek ya. Langsung tek gitu. Kalau suka loh ya, kalau nggak suka ya nggak beli. Ya muter-muter. Ya kayak ini kan kenapa bangun? Karena kan keliling-keliling cari rumah kan nggak nemu-nemu bro. Gak sesuai Nggak hati juga. cocok. Gak sesuai hati juga. Cocok bangunannya nggak cocok lokasinya. Aku nggak suka road jalan kecil. Terus lokasi gak cocok bangunannya. Iya, aku cari road jalan yang gede. Makanya kalau bro ke tempat hati kan pantesan. Jalannya kan 5 mobil. 4 mobil masih luas, 5 mobil masih enak ya. Masih bisa. Terus kalau ada saudara-saudara kerabat mau bertamu, parkirnya juga enak. Iya. Seperti pokoknya depan itu nggak sesek lah. Nah, tapi kan beda-beda. Iya. Nah, cocok bangunan, cocok lokasi, jalannya 3,5 mobil, enak, longgar. Bangunannya layoutnya nggak cocok. Layoutnya kok sempit, kok kelihatannya kacau. Nah. Tapi kalau bangun sendiri resikonya habisnya lebih besar tapi juga. Tapi Budi ini semangat loh. Menginspirasi satu anak muda di Winmax juga ya. Siapa bro? Kevin. Oh iya. Sultan. Diam-diam menghanyutkan. Iya, Kevin itu awal masuk Winmax dulu sama-sama kita bangun ya. Kan dia kita join bareng-bareng. Dia itu 3 bulan nggak jualan bro. 3 bulan nggak jualan, saya masih ingat dia itu duduk di meja, dia ngomong, aku nggak bisa jualan. Oh sempet drop gitu. Sempet drop. Gini, ojo lanjut ya. Nanti kita buat acara grebek Kevin. Ya apa? Boleh, dia kan lagi beli tanah ini sekarang. Ya, lagi bangun rumah kan kita ini. Grebek, iya. Kita tanyai kayak gini ya. Iya, tapi sekarang cuma 3 tahun dia berhasil beli tanah lalu bangun. Udah deal nih sama kontraktornya, dia bangun. Ada ruko juga dia. Beli ruko juga, jadi dia 3 tahun beli tanah, beli ruko, beli apartemen. Motornya, beli motor ya kan. Ya nggak nyangka sih di sana. Tapi kalau aku lihat memang waktu itu aku cuma bilang, kamu punya semangatmu ini jangan luntur di sana. Terus kamu itu sudah on the track. Cuman memang closingan itu nggak bisa langsung, tapi sudah on the track. Nah tapi wah dia luar biasa. Pagi siang malam dia kerja. Nah itu keren ya. Tak jomblo masih. Itu. Belum 30 tahun ya? Belum. Semangat. Nah, belum 30 tahun dia. Keren ya. Ya aku pengen lah ini menginspirasi banyak orang lah. Ya kan? Iya. Aku udah kesini juga bukan maksud apa ya kan, aku pengen tahu kok sangar rumahnya, terus kok bisa kayak gini ya. Sangar enggak lah bro. Terus kayak gini kok. Yang buat aku puas tuh ya karena ini hasil sendiri ya. Gitu jadi ya? Hasil sendiri betul-betul dari perjuangan, nggak ngotik-ngotik tabungan. Ya betul-betul waktu aku start memiliki dream, aku harus beli rumah 3 tahun lagi. Itu benar-benar aku anggap yang sebelum-sebelumnya ini 0. Jadi aku betul-betul ngumpulin dari start yang aku minta itu. Jadi kau gak jual rumah? Nggak mau. Aset lama dijual. Tabungan juga nggak mau, tetap disendirikan. Jadi memang betul-betul, wes ya 3 tahun ke depan kita harus beli rumah ya. Jadi ya kita mulai dari 0 di sekarang. Kita nabung dari sekarang. Yang lama ini kita diemin, kita nggak otak-atik. Itu. Jadi kan ada tuh yang kepingin beli rumah, upgrade ya jual yang lama, beli yang lebih gede. Aku nggak. Aku ya mungkin nanti akan seperti itu sih. Itu nggak salah sih. Mungkin nanti akan seperti itu. Cuman kan ini mau men-challenge diri sendiri kan. Bisa nggak ya? Iya. Jadi ya mas nih 3 tahun kita beli rumah nih ya. Dapatnya seberapa rumahnya ya sudah itu di sana. Kayak kita kerja nih. Setahun ya kan, lihat wah ada segini nih, ini saya beli tanahnya ini kan. Nah terus tahun kedua ya kan, ya sudahlah daripada nunggu lagi beli deh. Nah terus buat bangun lah di situ. Nah, itu sih bro. Di rumah ini ya pasti ada, kan bangun rumah dengan keinginan sendiri, dengan gambaran sendiri, pasti ada tempat favorit.
Ini meja makan Meja ini. makan. Iya. Tempat favoritku meja makan. Terus kemarin aku juga di video ya, tak lihat ada ruang doa. Ada di atas. Wah, Di iki. atas. Cuma ada anak-anak Zoom, nggak apa-apa ya? Mau naik ya? Ayo. Boleh lihat ya, boleh lihat Ayo, ya. ayo. Lihat dapur dulu deh. Dapurnya dulu. ya? Lihat dapur dulu. Dapurnya kering ini. Nah, ini kamar ini. Ini kamar belum Belum diisi. di-set ya? Belum diisi. Kamar tamu belum di set. Ini mebel. Buat garasi mau sepeda. belum diisi. Ya. Terus ini kamar mandi di bawah. Nah, ini kamar mandi di bawah. Waktu kesini belum ada kaca ini. Belum ada. Siap kaca. Nah, ini ada wastafel juga. Wah, Oke. Nah, ini dapur. Ini dapurnya, Bro. Nah, dari sini ya, dari kusen pintu nih ya. nah. Ngetok ipol Amerikan. Iya. Memang suka tipe Amerikan, Bro, memang. Gitu. Dapurnya. Nah, ini dikasih orang, Bro. Kasih sama Hadiah. orang baik nih yang ngasih. Hadiah. Mantap ya. Orang baik selalu banyak support. Banyak support klien. Ini Klien, dikasih ya kan. Lalu ada lagi yang dikasih sih. Nah, ini dapurnya. Terus di situ ada servis pembantu ya. Aduh. Akses samping sendiri. Nah, kita lihat atas ya. Nah, ini juga dikasih orang, Bro. Oh, Ini juga dikasih orang. orang baik juga ya. Orang baik juga ini. Ini dikasih klien juga yang kasih. Purifier, antivirus. Antivirus. Waktu dikasih budget suruh beli kulkas, cuman aku bilang kulkas sudah punya. Terus wes suruh beli sendiri. Ya udah, pinginnya beli mobil tapi budgetnya nggak cukup. Oke. Wah, jangan beli mobil, Bro. Nanti orang baik jadi jahat. Nah, ini berubah juga, Bro. Aslinya ini minimalis, kaca, lalu lantainya marmer. Nah, cuman karena nggak cocok sama American, tabrakan, aku minta ganti jadi desainnya American. Jadi full kayu. Nah, ini full kayu. Ini pakai merbau juga. Merbau solid. Ya. Nah, yuk. Nah, ini ruang doa. Jadi kita bisa ngumpul di sini. Senangnya karena kita bisa ngumpul. Iya. Nah, ini kamar. Kamar anak ya. Kamar anak cewek ini. Nah, ini kamar anak cewek. Wih, geli banget ya. Jadi ini dia yang desain sendiri, dia yang milih wallpaper. Oh, jadi Richard buat sendiri. Lemari dia yang pilih, wallpaper pilih, ini meja rias dia yang pilih. Ini ini aku yang pilih. Enak ya, anaknya pilih, papa yang bayar ya. Iya. Wallpaper Ini kamar sing laki. Ini wallpaper dia yang milih juga. Yang laki waktu yang itu milih. kita hunting-hunting bareng ya. Iya. Spraynya juga dia milih. Oh, sama kamu ya, Bro? Iya, sama kamu. Ini spraynya dia milih. Aduh. Lemarinya juga dia yang milih. Bareng-bareng sama cicinya. Divan pun American. Itu. Sangar ya. Nah, ini gordennya juga dari anak Winmax juga, ya. Oh Andre, iya, Andre. Andre yang bikin, arek Winmax juga. Ciami ya karena dia ya. Iya, api, bikinannya api. Gitu. Wah. Ini kita sebut dia harus bayar kita ini. Oh iya. Enggak, kita nggak sebut nama perusahaan kan? Oh iya, Andre. Oke, Google, nyalakan lampu kamar master. Ini reactionnya liver. Wih. Kamar master ya? Iya. Misi ya? Udah semprot kok. Ini kamar master. Aduh. Lagi zoom dia. Ya, Hai, Hansen. inilah. Jadi, ini kita beli set-setan semua. Untuk kemarin kita beli. Burung keberuntungan, pikok. Iya. Keren yo. Terus itu walking closet sama kamar mandi. Ayo, ini walking closet. Wah. Ya, ini belum di set lah semua. Ini aku nemu pertanyaan bagus ini. Bentar lagi. Pertanyaan bagus ini. Apa? Bagus nanti, ya kan? Ini kamar mandi. Kamar mandi ya. Jadi aku suka cahaya, Bro. Jadi tak bikin ada cahayanya. Lebih terang ya. Nah, aku suka terang. Gitu. Karena rumah yang lama dulu kan kurang cahaya. Pertanyaannya selanjutnya gini. Mana kado pertamanya ini buat istri? Waduh, lupa, Bro. Dibeli-beli sendiri kok deh. Gitu. Cuman dia ngirit, belinya nggak banyak-banyak. Untungnya itu. Untung. Ya gini loh, lah jadi agent properti ya. Jadi pinter. Jadi pinter. Iya.
Ojo macam-macam lho yo. Ilmu notaris kurang lebih ngerti, Feng ilmunya Shui. Feng Shui yang Ngerti, ngerti, ya toh? ilmu kontraktor yang ngerti. Ojo Tapi ujung. ngertinya sedikit-sedikit yang berkaitan sama properti. Itu. Aduh. Nah itu juga tak kasih cahaya juga supaya masuk. Itu. Ya. Kok katanya orang-orang yo, rumah itu nggak hoki, betul nggak? Nah, Rumah itu nggak Betul. hoki. Setuju? setuju. Kok Setuju. iso? Setiap saya beli properti, gini waktu beli aja sudah hoki. Kok bisa beli? Oh iya. Simpel ya. Kalau sudah bisa beli, dapat harganya juga, penjualnya juga mau lepas, ya kita udah hoki kan. Pertama kalinya udah hoki. Ah. Dua, biasanya kita kalau habis rumah, beli rumah, ya rezeki itu ada aja. Beli punya anak bawa hoki, beli rumah bisa bawa hoki juga. Wah. Itu. Wes yo. Wes anak bahasa gue. Oke, sip. Thank you. Makasih ya, gue ya. Thank you. Thank you.